Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Selamat siang semuanya. Siang. Apakah di sini semua perawat pagi dan perawat siang sudah kumpul semua? Baik, sebelum kita memulai akusan, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Saya akan memimpin doa. Mari bersama dalam doa. Berdoa selesai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan akusan ya. Jadi kita hari ini ada 3 pasien, yaitu kamar 1 ada Tuan A dengan post appendektomi hari pertama. Kemudian di kamar kedua itu ada Nyonya S dengan truk iskemik hemisfer kanan. Dan yang kamar terakhir itu kamar keempat ada Tuan H dengan gagal ginjal kronik stadium 4. Sebelum kita mulai keliling nih, teman-teman ada yang mau didiskusikan keadaan di dinas pagi, dinas siang atau gimana bertanya? Nggak ada. Oh ya, udah karena tidak ada, kita langsung mulai aja ke kamar 1. Jangan lupa bawa itu ya, foto lipos. Permisi. Permisi Pak, di sini kami izin akusan dulu ya dari perawat pagi ke perawat siang. Silakan. Permisi Pak, perkenalkan nama saya perawat Mutia yang berdinas sejak tadi pagi. Di sini kami ingin operan tugas Bapak dari pagi ke dinas sore, dan ini teman-teman saya yang akan berdinas sore hari ini ya Pak ya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya perawat Josefa. Di sini saya bersama 2 rekan saya, yaitu yang pertama ini perawat Linda dan yang ini perawat Al. Jadi kami bertiga ini sebagai perawat yang berdinas pada sore hari ini. Nanti kalau Bapak perlu bantuan bisa pencet bel atau keluarganya bisa mendatangi kami ke kantor perawat. Baik Pak. Baik Bapak, kita izin membacakan kondisi Bapak dulu ya di sini. Baik, untuk pasien Tuan A usia 25 tahun dirawat di ruang ini karena pasca operasi appendektomi 1 hari yang lalu. Operasi yang dilakukan secara laparotomi dengan diagnosa appendicitis akut. Saat ini kondisi pasien stabil, kesadaran komposmentis dan sedang dalam observasi pos operasi. Kemudian untuk riwayat penyakitnya ini, pasien masuk IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari lalu, mual muntah dan demam ringan. Dan hasil laboratorium dan USG-nya memang mengarah pada appendicitis akut. Operasi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2025, dilakukan tanpa komplikasi intraoperatif. Kemudian pasien memiliki riwayat penyakit yang tidak signifikan, tidak ada alergi, dan belum ada penyakit lain yang menyertai. Kemudian hasil pengkajian, tanda-tanda vital pasien tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk luka operasi pasien kering, bersih, dan tidak ada tanda infeksi. Kalau untuk nyeri sudah berkurang, skala nyerinya 3 dari 10. Kemudian untuk eliminasinya, BAK-nya lancar, tapi belum BAB sejak pasca operasi. Untuk nutrisinya sudah mulai diberikan cairan per oral jika toleransi baik. Kemudian mobilisasi dibantu duduk di sisi tempat tidur dan belum bisa jalan. Untuk rekomendasi atau rencana selanjutnya, pasien ini tetap diperiksa atau diobservasi tanda-tanda vital dan kondisi luka setiap per 8 jam. Lanjutkan pemberian antibiotik dan analgetik sesuai instruksi dokter. Kemudian bila nyeri meningkat atau muncul tanda-tanda infeksi, maka segera laporkan ke DPJP.
Kemudian rencana mobilisasi mulai besok secara ringan. Kemudian pantau BAB selama 2x24 jam. Jika belum BAB, pertimbangkan laksatif sesuai instruksi. Kemudian evaluasi untuk transisi makanannya ke lunak jika toleransi per oral tadi baik. Baik Bapak, permisi saya izin tanya. Apakah benar Bapak ini pasien post operasi appendektomi hari pertama? Benar, Sister. Benar. Untuk mual dan muntahnya ini masih nggak Pak? Tidak ada, Sister. Tidak ada Pak. Untuk nyerinya Pak berkurang lah sudah. Berkurang, Sister. Untuk tingkat nyerinya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Kayaknya tidak. 3 lah Pak. Ini untuk obat sama antibiotiknya ini masih kami lanjutkan. Nah, di catatan tadi Bapak ini masih belum BAB, benar nggak Pak? Oh, ini berarti untuk BAB-nya itu masih kami pantau Pak lah. Baik Pak, untuk mobilisasi ringannya Bapak sudah bisa duduk nggak Pak? Tapi udah dibantu keluarga, Sister. Oh, berarti bisa duduk tapi dibantu keluarga lah Pak. Jadi untuk besok itu kita latihan mobilisasi ringan lah Pak, biar Bapak bisa cepat berjalan. Sister. Baik Bapak, terima kasih banyak atas responnya. Kami izin untuk melanjutkan ke ruang pasien yang lain. Jika Bapak memerlukan sesuatu, Bapak bisa memencet tombol di atas atau meminta keluarga Bapak ke nurse station ya Pak ya? Ya, Sister. Ya Bapak. Mari Pak lah. Ya, terima kasih. Ya. Permisi. Permisi Kala, kami dari perawat di sini mau komprehensif dari si pagi ke siang. Ibunya udah bangun nggak Kak? Belum ada sih. Ibunya memberi respon saat ada rasa nyeri. Silakan tadi pagi dan tadi siang. Permisi Kak, di sini saya yang bertugas tadi pagi. Perkenalkan nama saya Tina. Di sini kami akan mengganti shift dengan shift pagi dengan shift sore. Perkenalkan ini perawat. Benar Kak, perkenalkan saya perawat Yesi. Pada hari ini saya akan bertugas bersama perawat muda dan juga perawat wanita. Ya suster. Kami baca status pasien dulu ya. Pasien atas nama Nyonya S, usia 67 tahun, dirawat di ruangan stroke unit dengan diagnosa stroke iskemik hemisfer kanan. Saat ini pasien dalam pemantauan intensif dengan tingkat kesadaran somnolen 9 dan sedang diberikan terapi oksigen 3 via nasal kanul. Kondisi hemodinamik stabil, namun pasien belum bisa berkomunikasi verbal dan belum ada pergerakan aktif sisi kiri dan tubuh. Pasien masuk pada tanggal 17 Mei 2025 melalui IGD dengan keluhan mendadak lemas sisi kiri tubuh dan bicara pelo sejak 3 jam sebelum masuk RS. Hasil CT scan kepala menunjukkan impar cerebri kanan, tidak dilakukan trombolisis karena lewat window tim. Riwayat penyakit hipertensi sejak 10 tahun, tidak rutin kontrol, diabetes tipe 2, kontrol tidak teratur, tidak ada riwayat alergi obat. Pasien sebelum masuk mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Tanda-tanda vitalnya: tekanan darah 160/90, nadi 84, pernapasan 22, suhu 36,7, SPO-nya 96, dengan oksigen 3 rpm, kesadaran somnolen 9, respon nyeri membuka mata, tidak ada respon verbal, gerak sesuai nyeri di sisi kanan, motorik hemiparesis sinetra, lemas sisi kiri, sisi kanan respon baik, nutrisi NGT terpasang, mendapat nutrisi esteral, eliminasi pemasangan kateter urin, output adekuat, luka tekan belum ada, urin masih butuh. Lanjutkan terapi oksigen 3 lpm via nasal kanul, evaluasi SPO secara berkala, lanjutkan pemantauan BCS somnolen per 4 jam, lanjutkan pemberian nutrisi enteral sesuai jadwal, ubah posisi setiap 2 jam untuk mencegah dekubitus, monitor tekanan darah dan tanda vital setiap 4 jam. Kalibrasinya dengan fisioterapi untuk mobilisasi pasif sisi kiri, lapor ke dokter jika terjadi penurunan kesadaran, muntah, sesak atau tanda peningkatan tik, evaluasi kebutuhan DNR, status dengan keluarga jika belum ditentukan. Baik Kak, saya ingin bertanya terkait kondisi ibunya ya. Untuk kesadarannya apakah sudah ada peningkatan Kak? Tidak ada suster. Ibu saya dari kemarin kondisinya begini aja.
Bapaknya sudah ada coba panggil-panggil atau coba berkomunikasi sama ibunya? Ada suster, tapi belum ada respon sama sekali. Saya logika ya, Bu. Untuk kondisi ibu ini harus dipantau terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti silahkan panggil kami. Ya suster. Saat itu ibunya juga pakai NGT ya. Untuk siang hari ini apakah sudah diberi makanan? Belum ada suster. Kan tadi saya mau ke CT untuk minta bantuan untuk pemberian makan ibu saya. Oke. Nanti setelah aplusan kami akan kesini untuk memberikan makanannya. Namun sebelumnya apakah dari kakak sudah ada diajari untuk memberikan makanan melalui sama NGT? Sudah suster, tapi saya masih gemeter soalnya takut salah. Nggak apa-apa Kak. Terus untuk air kencingnya dari tadi pagi sampai siang ini apakah sudah dibuang? Sudah suster, tadi saya juga dibantu sama kakak. Untuk nanti ada fisioterapi yang akan datang ya. Nanti akan coba kami dulu. Ya suster. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada suster. Baik. Baik Kak, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau perlu bisa ke jadwal di atas atau ke ruangan perawat. Terus tolong nanti ya pagar pembatasnya dipasang. Silakan dipasang aja. Itulah, permisi. Ya, suster. Kita ke kamar besar lagi. Ya, masuk. Misi Pak. Ya, makan. Misi Pak, kami akan bakal pasif dari si pagi ke shift siang. Ini silakan Pak Alkatin pagi kita. Permisi Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Perawat Wahida yang tadi berdinas pagi. Jadi di sini kami akan melakukan pertukaran shift dari shift pagi ke shift sore. Ini ada teman-teman perawat yang akan berdinas sore ini. Baik Bapak, perkenalkan saya perawat Rai. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada perawat Josefa dan perawat Ina. Kalau Bapak ada apa-apa, Bapak bisa mencet bel atau minta keluarganya ke ruangan perawat. Ya, sus. Baik Bapak, saya izin membacakan kondisi Bapak ya. Pasien atas nama Tuan H berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa gagal ginjal kronik stadium 5. Saat ini pasien mengalami edema generalis fatal terutama pada ekstremitas bawah dan wajah. Pasien mendapat instruksi dokter untuk pemberian lasik 20 mg intravena setiap 12 jam. Dimulai pagi ini. Pasien masih sadar, kompos mentis, dan sedang dalam monitoring ketat keseimbangan cairan. Untuk pasien memiliki riwayat gagal ginjal kronik sejak 2 tahun lalu, belum menjalani hemodialisis secara rutin karena kendala biaya dan transportasi. Untuk riwayat penyakit lainnya itu ada hipertensi sejak 15 tahun yang lalu dan juga diabetes mellitus tipe 2. Untuk tanda-tanda vitalnya itu tekanan darahnya 150/90, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, untuk suhunya 36,5, SpO2-nya 97. Ada terdapat edema di kedua tungkai dan periorbital disertai penurunan output urin. Untuk kesadarannya itu kompos mentis, produksi urinnya 300 ml per 24 jam. Untuk hasil labnya itu uriumnya 180, kreatininnya 8,5, dan juga kaliumnya 5,7. Sudah dipasang kateter urin untuk pemantauan output. Rencana evaluasi respon terhadap lasik dalam 24 jam. Untuk kelanjutan pemberian lasik itu ada 20 mg intravena setiap 12 jam sesuai dengan instruksi dokter. Catat dan evaluasi input dan outputnya. Tetap setiap 8 jam. Atau tanda-tanda vital dan tanda dehidrasi atau hipotensi pasca pemberian lasik. Untuk pemeriksaan kadar elektrolit, terutama kalium dan natrium sesuai jadwal. Lapor jika terjadi penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran atau tidak ada peningkatan diuresis. Persiapan edukasi keluarga tentang kemungkinan rencana hemodialisis jika diperlukan. Ubah posisi pasien secara berkala untuk mencegah retak. Misi Pak Rai,
Pak La? Masih ada bengkak lah Pak kakinya? Masih. Bapaknya ada pakai kateter. Dari pagi tadi ada dibuang nggak Pak? Belum. Sus bisa minta tolong cek nomornya? ml Sus. Oke. Tadi di catatan saya ada dengar bapaknya ada diberikan obat lasik Bapak untuk mengeluarkan cairan itu. Nah, nanti ada diberikan lagi obat lasik. Bapak ada merasakan efek sampingnya nggak Pak? Kayak keringat dingin atau haus terus menerus gitu? Kayaknya nggak ada sus. Oke, untuk nanti bapaknya bisa ubah posisi ya Pak setiap 2 jam, bisa ke kiri atau ke kanan untuk mencegah terjadinya luka di bagian belakang punggung Bapak. Pak, keluarganya ada Pak? Lagi keluar tadi sus. Oke, nanti kalau sudah datang lapor aja Pak. Nah, nanti akan diberikan edukasi tentang hemodialisisnya. Baik sus. Baik Bapak, terima kasih atas responnya. Kami akan kembali ke nurse station. Jika Bapak ada menemukan sesuatu, bisa pencet bel yang ada di atas kepala Bapak, atau nanti keluarga Bapak bisa datang ke nurse station untuk memanggil kami. Baik sus, terima kasih. Mari Pak La. Ya, suster. Sini. Baik, upload kita hari ini sudah selesai. Nanti diingatkan lagi untuk pasien atas nama Tuan A selalu observasi TTP dan kondisi lukanya per 8 jam. Kemudian obat antibiotik dan analgesiknya tetap dilanjutkan sesuai dengan resep dokter ya, Sus. Kemudian nanti pantau BAB-nya jika dalam 24 jam tidak ada BAB, tolong pertimbangkan obat laksatif sesuai order dari dokter. Kemudian nanti jika ada nyeri meningkat kembali segera lapor ke DPJP. Nyonya S nanti pantau terus GCS-nya pasien per 8 jam. Nanti terus jangan lupa hubungi bagian fisioterapi untuk melakukan mobilisasi pasif sisi kiri pasien. Lanjut nanti terapi oksigen diteruskan ya. Kemudian nanti lapor ke DPJP jika GCS pasien menurun. Sama terakhir ini ada pasien Tuan H, nanti pantau terus input sama output cairannya. Lanjut nanti pemberian obat lasik sesuai dengan order dokter. Lanjut nanti pantau TTP dan tanda-tanda dehidrasi pada pasien. Jika terjadi penurunan pada pasien, nanti tolong lapor ke DPJP. Baik, dari semua yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari perawat pagi maupun perawat siang? Tidak ada ya? Baik, terima kasih sebelumnya untuk perawat pagi yang sudah bertugas dan juga perawat siang selamat menjalankan tugas ya. Nanti jangan lupa untuk perawat siang untuk selalu mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan ke pasien. Baik, saya tutup uploadan hari ini. Semoga yang tidak sore selalu diberi kelancaran ya dan selamat bertugas. Terima kasih. Ya. Halo, selamat malam dokter. Saya perawat SIPA dari ruang penyakit dalam. Saya ingin melaporkan kondisi pasien Tuan R usia 70 tahun. Pasien tiba-tiba mengalami demam tinggi, suhu terakhir 39,5 derajat Celcius, dan terjadi penurunan kesadaran menjadi somnolen 9. Saat ini sudah diberikan oksigen 3 LPM via nasal karena saturasi sempat turun menjadi 91%. Pasien dirawat sejak 3 hari yang lalu dengan diagnosis pneumonia. Sebelumnya dalam kondisi stabil, sadar kompos mentis. Sudah mendapatkan antibiotik sejak awal perawatan. Riwayat penyakit, hipertensi dan gagal jantung. Tidak ada alergi obat yang diketahui. Tekanan darah 100/65, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 39,5, SpO2-nya 94% dengan O2 3 LPM. Somnolen 9. Membuka mata terhadap nyeri, tidak ada respons verbal, motorik lemah, belum diberikan antipiretik karena belum ada instruksi sebelumnya. Dokter, apakah kami boleh memberikan antipiretik untuk menurunkan demam pasien? Mohon rekomendasinya terkait jenis dan dosis obat yang perlu kami berikan. Ya, silakan berikan paracetamol 1 mg 4 drip. Infus secara perlahan selama 30 menit. Ulangi setiap 8 jam
38 derajat Celcius. Baik dok, saya ulang. Paracetamol 1 gram intravena dalam 100 ml NaCl 0,9% diberikan infus perlahan selama 30 menit. Dapat diulang setiap 8 jam bila suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Betul begitu dok? Ya betul Nat. Baik dok, besok saat visit saya izin minta tanda tangan dokter ya. Dan selamat malam dok, terima kasih. Ya selamat malam.